Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Riyad Sahara, Skom MT, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pengampu mata kuliah MPTI atau Metodologi Penelitian Teknologi dan Informasi. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit atau mempresentasikan sedikit hasil laporan proposal pengajuan penelitian serta tugas akhir di mata kuliah MPTI dengan judul Perancangan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dan menggunakan metode ARAS dan algoritma pemrograman pada Mentari Intercultural School Jakarta. Oleh saya, Muhammad Rifki Permana, mahasiswa PJJ Informatika S1, Universitas Cyber Asia. Nah, kenapa saya memilih judul ataupun studi kasus sistem penerimaan peserta didik baru dan bagaimana saya mengimplementasikannya serta bagaimana hasilnya nanti untuk sampai nanti dalam laporan saya di tugas akhir skripsi di semester yang akan datang. Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk memberikan inovasi ke lapangan atau ke masyarakat langsung penerimanya nanti untuk diimplementasikan juga secara real life supaya apa yang sudah saya kerjakan telah saya lakukan ini menjadi manfaat buat mereka. Nah, pada dasarnya untuk mengimplementasikan sebuah sistem secara manajerial maupun sistematikanya kita perlu waktu yang cukup lumayan lama dan alasan-alasannya tertuang di dalam sebuah mekanisme penyusunan dari mulai perencanaan, kemudian proses pengembangan, pembuatan dan pengembangan, hingga sampai proses testing atau usability. Nanti pada akhirnya outputnya adalah keluarannya adalah sebuah perangkat lunak yang bisa dimanfaatkan oleh pihak Mentari Intercultural School, kemudian masyarakat luas, sampai dengan universitas juga. Berarti ini adalah sebuah tugas jangka panjang sampai dalam beberapa waktu hingga nanti di semester akhir saya akan mencoba untuk merealisasikannya di sana. Kenapa saya memilih untuk program sistem informasi dan sistem informasinya adalah perangkat lunak web base. Yang pertama, teknologi informatika itu bukan hanya dari perangkat keras saja, melainkan ada perangkat yang mengampu atau menunjang perangkat keras tersebut. Salah satunya adalah sistem informasi. Mungkin bidang saya adalah bidang di sistem informasi. Oleh karenanya selama beberapa proyek-proyek yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen di kampus atau di universitas yang notabene membebaskan kita untuk memilih proyek apa yang ingin kita buat. Nah, ini jelas salah satu alasan utama saya untuk memilih jurusan di informatika dibandingkan dengan sistem informasi yang begitu detailnya. Karena kalau di informatika lebih umum, lebih mencakup luas, karena saya akan mengembangkan software-software mungkin yang berbasisnya bukan dari segi web based saja, bisa diintegrasikan dengan IoT, bisa diintegrasikan dengan crowdfunding dan sebagainya yang memuat logika-logika di dalamnya. Nah, termasuk sistem yang ingin saya rancang dan saya akan coba buat saat ini. Nah, kenapa saya membuat ini? Pertama, teknologi informasi ini semakin lama tuh semakin pesat perkembangannya. Kebutuhannya juga akan menjadi cepat jika tingkat pemanfaatannya tepat. Keakuratan juga sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan informasi itu sendiri dapat diakses oleh beberapa perangkat, baik mobile, kemudian desktop, ataupun lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah komputer. Dengan komputer juga kita dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia manapun dengan memanfaatkan jaringan internet. Kadang internet juga kita mikirnya adalah kenapa baru sekarang? Karena mungkin mereka baru mengenalnya adalah saat-saat ini mengikuti kegiatan ataupun perkembangan zaman yang ada gitu ya. Padahal internet juga dulu digunakan seperti kita menggunakan telepon pun bisa dikatakan dengan internet karena interconnected network
kemudian SMS juga sama dan sebagainya. Namun orang-orang pada zaman saat itu mungkin belum mengetahui ataupun merasa apa sih, ini masih bertanya-tanya nih internet ini apa, padahal sebetulnya dari zaman itu pun sudah ada, bahkan dari sebelum apa namanya Perang Dunia Kedua, pertama juga sudah menggunakan internet. Nah, lalu yang kedua, kenapa saya memilih sistem informasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru? Padahal banyak sistem yang digunakan di luar sana yang masih banyak kebutuhannya gitu ya, seperti di bidang otomotif, kemudian broadcasting, lalu yang lain sebagainya. Jadi eh, banyak yang bisa dikembangkan. Namun saya malah lebih memilih ke bidang pendidikan. Selain itu saya juga dalam hampir karir 6 tahun sampai 8 tahun ke belakang ini itu berkecimpung di dunia pendidikan. Sedikit banyak tahu permasalahan di dunia pendidikan. Dan saya pikir saya harus lebih eksplorasi dulu ke lingkup internal saya, in the box saya, di dunia pendidikan terlebih dahulu, baru nanti akan ada gerakan ataupun akan ada pengembangan di out of the box. Kenapa saya memilih seperti itu? Kenapa? Karena saya pikir kekuatan itu berada atau berawal dari dalam, baru bisa kita keluarkan. Bukan dari luar dulu, baru kita kuatkan di dalam. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya ingin kuatkan dulu di bidang saya, apa aja yang mungkin bisa diimplementasikan di teknologi pendidikan dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah sistem PPDB ini. Definisinya sangat simpel atau sangat singkat. Jadi ini adalah salah satu yang sangat penting bagi sekolah, PPDB ini, gitu. Kenapa? Karena semua atau kegiatan ini itu mempengaruhi jumlah siswa yang akan masuk di sekolah. Dari mulai sasarannya siapa, kemudian apa namanya ketertarikan pasar tersebut seperti apa. Nah, itu sudah barang tentu berawal dari sistemnya seperti apa. Nah, pada umumnya PPDB ini masih dilakukan secara manual dan kurang efisien. Banyak kalau di lingkup negeri sipil atau di negeri, sekolah negeri, SMP negeri, SD negeri, SMA negeri, PPDB itu sudah dilakukan secara online. Mungkin banyak kekurangannya juga, iya masih ada. Tapi kelebihannya bisa kita patut acungi jempol dengan sistem zonasi yang ada di masing-masing daerah. Zonasi tersebut adalah logika atau algoritma pemrogramannya yang dibuat, mulai dari tata letak lokasi siswa tersebut dengan jarak di kelas sekolah itu berapa meter sudah menjadi acuan dan sudah menjadi apa ya namanya ya, algoritma yang terpadu di dalam satu web base tersebut. Nah, itu untuk negeri. Bagaimana dengan swasta? Di swasta kita tidak bisa menggunakan sistem tersebut. Kenapa? Karena di swasta dibebaskan untuk tidak menerima ataupun menerima, baik jarak yang dekat ke sekolah maupun yang jauh pun masih bisa kita terima seperti itu. Lalu apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah keberhasilan siswa tersebut untuk mengikuti standarisasi yang ada di sekolah yang ingin dia masuki. Di salah satu ada di sekolah Mentari ini dengan menerapkan metode tes akademik, tes administratif, dan tes wawancara. Nah, penentuannya sekarang di sekolah ini masih terpisah, tidak terintegrasi. Nanti kita akan jelaskan kenapa saya melakukan hal ini di Mentari ya. Seperti itu ya. Jadi dalam hal ini saya pikir saya perlu untuk mengembangkan sebuah informasi yang dapat membantu proses PPDB-nya menjadi lebih cepat, mudah, efisien, dan akurat. Seperti itu. Nah, yang kedua, rumusan masalahnya. Ini hanya satu rumusannya, atau disimpulkan dalam satu kalimat atau satu bahasa ini. Jadi bagaimana analisis dan merancang sistem informasi PPDB berbasis web dengan menggunakan metode ARAS dan algoritma pemrograman pada Menteri Infrastruktur Jakarta atau sebut saja MISC ya. Nah, batasannya ada 5: usability, selection, access, analysis, dan decision.
Yang pertama, usability. Bagaimana sistem ini digunakan untuk melaksanakan penerimaan PPDB di MISC. Penggunaannya, usability-nya. Yang pertama itu dulu, usability-nya, penggunaannya, manfaatnya, tujuan utamanya, sampai dengan sasarannya apa. Karena sebuah sistem informasi dibuat berdasarkan usability-nya dulu pertama. Kita mau ngapain flow-nya pertama, kedua langkah selanjutnya apa, ketiga proses di dalamnya itu seperti apa, keempat outputnya itu bentuknya seperti apa, dan kelima pemanfaatan atau tindak lanjutnya untuk pengambilan sebuah keputusan, itu ya, sebuah keputusan. Jadi tanpa kita tempatkan usability di pertama, sistem informasi ini nggak jelas nantinya mau buat apa dan manfaatnya bagaimana tuh nggak jelas. Gitu. Jadi saya tempatkan usability di pertama jadi untuk program ini supaya ada manfaat ataupun jelas alur dari mulai awal siswa datang ke website sampai siswa keluar website dan menghasilkan laporan apakah diterima atau tidak. Seperti itu. Yang kedua, selection. Yang kedua, selection ini adalah proses seleksi ya. Calon peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil tes yang terintegrasi dengan sistem informasi ini dengan beberapa kriteria seperti tes akademik, wawancara, dan nilai rapor. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata proses di dalamnya ada perhitungan seleksi yang ketat atau seleksinya ada di dalam situ. Gitu. Ketika anak sudah mendaftar, register, kemudian inputting biodatanya dan sebagainya, kemudian masuk lolos ataupun bisa untuk melakukan tes di dalam aplikasi tersebut, maka semua harus mereka jalani dari mulai tes akademik, wawancara, dan rapor, semua ada di dalam satu platform atau satu program itu. Jadi nggak keluar kemana-mana gitu, nggak apa ya, nggak menjadi calon peserta didik itu ribet gitu ya dalam menggunakan ataupun menjalankannya. Kita ada dua nih pandangannya, penggunaan softwarenya dan menjalankan prosesnya gitu. Nah yang ketiga ada akses. Nah akses ini adalah bukan akses terkait dengan kecepatan webnya saja ya, tapi akses untuk penggunaannya, levelnya. Ada level admin, ada level klien, kemudian ada level super admin dan sebagainya. Nah, kita rencana saya akan membuat beberapa level, tapi level utamanya ada dua, level admin super user dengan level klien atau calon peserta didiknya. Nah, di mana dalam penggunaan ini ada dua cabang. Yang pertama ada level admin yang memiliki hak akses penuh dalam mengelola data pada sistem. Hak akses penuh ini admin super adminnya. Mungkin nanti punya anak namanya admin keuangan, admin administrasi, dan admin akademik. Dalam tiga ini batasan-batasannya sudah saya gambarkan secara rinci nanti di dalam proposal atau di dalam revisi proposal berikutnya terkait dengan penunjang sistem akhir ini. Kalau admin itu keuangan fungsinya hanya bisa menerima pembayaran dari calon peserta didik, kemudian menerbitkan invoice-nya, memberikan kode akses untuk melakukan proses selanjutnya, kemudian administratif untuk menghimpun datanya, apa saja persyaratan-persyaratan berkas yang kirimkan oleh klien atau calon peserta didik. Kalau admin akademik yaitu pembuatan soal akademiknya, mengatur schedule wawancara dan sebagainya, itu sudah masuk satu rangkap, satu bundling di dalam sistem tersebut. Jadi nggak usah kemana-mana juga. Lalu yang keempat ada analis. Nah ini sebetulnya proses analis ini adalah proses logikanya di sini. Nanti ada aras di sini. Nanti ada algoritma pemrograman di sini. Setelah mereka seleksi, kemudian sudah ada aksesnya masuk, lalu ada analisnya. Metode analis yang digunakan ini analisis PISIS, Performance, Information, Economy, Control, dan Efficiency Service. Itu singkatannya. Ada PISIS, Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service. Nanti jelasnya apa itu PISIS sudah saya jabarkan di slide ini juga. Nah, proses analisis ini
dari mulai perancangan sampai dengan pengembangan dan sampai dengan testing hingga sampai outputnya nanti apa, ini semua pokoknya intinya ada di dalam sini. Perlu dipahami, sebuah website pada zaman sekarang tidak hanya menampilkan efek CRUD-nya saja. Saya mengutip pernyataan dari Pak Riyad, salah satu dosen saya, bahwasanya website atau sistem informasi saat ini itu tidak serta-merta menunjukkan bahwasanya oh ini tuh fungsinya create, read, update, dan delete. Tidak, tapi untuk saat ini web itu berisi bukan hanya CRUD, tapi berisi algoritma logika pemrograman yang bisa dimanfaatkan untuk pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk tetap melibatkan MVC-nya, model view control-nya, CRUD-nya, dengan mengintegrasikan atau menjadikan satu padu dengan algoritma atau crowdfunding-nya, crawl-nya. Nah, yang terakhir ada decision. Setelah semua ini proses keempat ini masuk, sudah menjadi troubleshoot solve masalahnya, problemnya, sudah bisa didapatkan decision-nya atau pengambilan keputusannya. Nah, di sini setelah ada aras di sini dianalisis, aras ini akan memunculkan suatu decision atau making decision-nya, keputusannya. Nah, ini peran dari additive ratio assessment di bocoran. Nanti ada di tinjauan pustaka aras itu apa gitu. Nah, next tujuannya ini saya persingkat. Tujuannya seperti yang di awal tadi, tujuan saya membuat sistem ini diharapkan dapat menghasilkan perangkat lunak. Yang pertama, berbasis website crowd yang tidak hanya menampilkan code, tapi menampilkan juga atau memunculkan proses logika algoritmanya. Nah, kemudian daripada itu memudahkan kedua belah pihak, sekolah maupun pihak orang tua atau wali nanti calon peserta didik yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Jadi informasi lebih cepat, sistem pengambilan keputusan juga lebih cepat, kemudian proses penerimaannya juga lebih tepat waktu. Nah, manfaatnya bagi industri ini sebagai bahan kajian dalam melakukan rekayasa perangkat lunak yang masih relevan. Dan ini bisa bukan dari temanya apa, tapi intisari yang ada di dalam sistem saya bisa dijadikan acuan untuk industri lain di luar pendidikan pun bisa. Seperti HR sistem untuk pengambilan seleksi karyawan, kemudian lagi industri pabrik gitu ya untuk mengambil keputusan apakah ini layak atau tidak diluncurkan produknya. Lalu bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan penerimaan didik baru ini sudah jelas. Dan bagi saya sendiri mahasiswa ini menghasilkan laporan penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan lagi untuk mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian. Nah, ini masih bisa dikembangin. Mungkin kalau saya masih banyak kurangnya, nanti teman-teman yang lain di adik-adik kelas ataupun mungkin di tingkatan di atas saya pun masih bisa melanjutkan proses pembuatan ini. Nah, kita masuk tunjangan pustaka yang sedikit agak panjang sedikit. Mungkin agak coba singkat dulu. Yang pertama dari definisi sistem dulu, ada aspek. Nah, dari aspeknya ada dua nih, dari aspek dan dari aspek fisik dan aspek fungsi. Dari aspek fisik dulu. Sistem itu kita juga pernah belajar dulu di zaman SMP. Ada yang namanya IPO, input, proses, dan output. Gitu. Perangkat sistem operasi di mana proses di dalamnya adalah proses masukan, ada pengolahan hingga keluaran, dan dia menghasilkan umpan balik seperti itu. Nah, ini saya kutip dari Scoot atau bukunya beliau. Dia mengatakan bahwa sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan, pengolahan, dan keluaran. Nah, sistem itu perangkat masukannya apa, kemudian perangkat pengolahannya prosesnya apa, dan jadikan keluaran. Nah, ini sebetulnya sudah sederhana ya, definisi yang sering kita dengar dari beberapa sumber yang banyak di luar jagat maya. Nah, kalau ini dari aspek fisik, ini aspek fungsi. Dari aspek fungsi,
tujuannya itu apa dulu kita tentukan. Seperti tadi saya bilang di awal, usability-nya apa? Ini web mau ngapain? Terus hasilnya mau ngeluarin apa? Nah, ini tujuannya harus jelas dulu. Baru diturunkan ke dalam mekanisme kontrol, prosesnya. Dari mulai mau nyusun ini pakai metode apa nih? Kita apakah pakai metode adaptive ratio assessment atau metode SAO dan sebagainya, ada di sini. Lalu dijabarkan apakah dia harus dimasukkan ke dalam perangkat input bloknya dulu atau masuk langsung bisa dikeluarkan, tidak perlu lagi ada namanya transformasi atau pemindahan proses di situ. Nah, ini juga dikatakan sebagai sistem. Jadi kesimpulannya sistem itu perangkat kerja, proses kerja, yang memudahkan antara satu dengan yang lainnya, antara pihak yang lain, yang satu dengan pihak yang lainnya. Gitu. Nah, baru kita bisa masukkan ke dalam roadmap-nya. Sistem informasi ini roadmap-nya apa sih, gitu kan? Dari mulai tadi input output, input proses output. Nah, ini sangat sangat detail nih baru. Di input block atau blok masukan. Ini maksudnya adalah mewakili data yang masuk ke dalam informasi, termasuk metode dan media untuk memperoleh data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen dasar. Gitu. Jadi apa dulu yang mau masuk, datanya, persyaratannya dan sebagainya itu disiapkan dan menjadi masuk ke dalam blok masukan atau bagian dari input. Setelah input blok ini terpenuhi, baru kita akan berjalan kepada model blok atau blok model. Nah, ini terdiri dari beberapa kombinasi prosedur, logika, model matematik yang akan memanipulasi atau mentransformasi data masukan tadi ya menjadi data yang tersimpan dalam basis data untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Input lah, jangan input nama masuk ke dalam proses controller inputannya gitu ya, dari mulai model MVC ya, masuk ke model yang modelnya ini pakai input kah, update kah atau delete kah, kemudian diproses dalam sebuah control room, baru disimpan di database dan menghasilkan feedback atau output tampilan data yang sudah masuk ke dalam database. Nah, itu sederhana tuh blok model. Kalau pakai framework Laravel, framework kode igniter yang notabene dalam tanda kutip ada CRUD framework gitu ya, ini sudah biasa kita coba kita ngembangin ya, kita mengembangkannya gitu. Nah, setelah model itu terpenuhi, baru bisa dikeluarkan blok keluarannya atau output bloknya. Nah, produk dari sistem informasi ini adalah keluaran berupa informasi yang berkualitas. Karena nama Rifki masuk ke dalam model blok. Inputan masukannya adalah ke dalam model blok. Di model blok diproses, apakah disimpan di database atau tidak, sesuai atau tidak. Ketika sudah disimpan di database, dikeluarkan tampilannya. Oh, namanya si A, namanya si B, namanya si C. Oh, ini lulus atau tidak. Gitu. Nah, setelah produk ini keluar atau tampilannya keluar, output bloknya ada, nggak cuma sampai di output blok, tapi masuk lagi ke teknologi blok. Ini toolbox ya, atau kotak alat dalam sistem informasi yang lebih dari 3 bagian utama, yaitu teknisi, brainware-nya kita, perangkat lunak, software-nya, dan perangkat keras, hardware-nya atau servernya. Nah, teknisi dapat berupa orang-orang, operator, mau komputer, pemrograman, pengolah data, kemudian spesialisasi dan sebagainya. Nah, teknologi ini maksudnya adalah orang-orang yang bisa mengontrol ini semua nih. Dari mulai 3 ini. Nah, ini bisa kontrol ini, maka jadilah keluarannya nanti. Gitu. Nah, itu perlu. Kenapa? Karena kalau tidak ada usernya, kemudian penggunaannya itu nggak akan bisa berhasil, tidak akan bisa berjalan sistem. Nah, yang kelima, ada database block atau basis data. Blok basis data. Ini ya ada hubungannya dengan model. Ketika model ini masuk, baru ini bermain. Jadi, kumpulan file yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar dapat diakses dengan baik. Dan yang terakhir ada blok kendali atau control block. Control block ini dirancang atau diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak
sistem itu dapat dicegah, atau bila terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung diatasi. Nah, ini sebetulnya apa ya namanya? Troubleshoot nih. Seperti kayak ketika gambar yang dimasukkan tidak sesuai dengan spesifikasi langsung diproses untuk tidak diterima. File yang diupload oleh user pengguna tidak sesuai dengan spesifikasi atau requirement dari persyaratannya yang kita inginkan gitu ya, tidak sesuai maka langsung ditolak. Nah, ini blok kendali kenapa fungsinya ada di akhir, karena nanti lajunya ke akhir inputan ini supaya produknya atau keluarannya berkualitas gitu. Jadi tidak ada lagi miss atau kesalahan nanti pada endpoint dari proses sistem tersebut gitu. Nah, masuk ke internet. Ini singkat saja, internet dari lakuran bahasa Inggris, interconnected network. Ya, jaringan yang saling berhubungan satu sama lain secara global. Ini penggunaan internet pada saat ini sumbernya dari Wikipedia. 100 orang berdasarkan GDP per kapita. Lalu www atau World Wide Web. Nah, ini sebetulnya protokol ya. Yang formatnya itu hypertext. Beragam informasi, link lah gitulah namanya. Mau tulisan, gambar, suara, video, dan informasi yang lain. Nah, dapat diakses melalui sebuah perangkat yang disebut web browser. SQL, nah saya menggunakan MySQL kebetulan. Satu mudah, sederhana, orang awam tahu, dan tingkat keamanannya bisa kita utak-atik. Artinya utak-atik itu lebih aman lagi, bukan utak-atik apa ya, gampang ditembus gitu ya. Gitu. Dan sebenarnya ini database umum yang masih digunakan sampai dengan saat ini dengan peringkat 5 besar lah paling sering digunakan di dunia. Di balik itu SQL itu mempunyai struktur, yaitu struktur query language, jadi bahasa pemrograman yang terstruktur yang bisa memperoleh atau mengolah data-data yang akan dimasukkan ke database management systemnya atau DBMS-nya. Nah, ini yang paling penting, ARAS. ARAS ini adalah suatu metode aditio rasio assessment. Definisinya yang pertama kali dikenalkan oleh Zavadskas dan Trusis. Gitu. Jadi ARAS ini dulu digunakan untuk menentukan kinerja dan membandingkan peringkat dari beberapa alternatif dengan alternatif ideal. Nah, hal ini didasarkan bahwa perbandingan dari jumlah nilai ternormalisasi terbobot dari suatu alternatif terhadap jumlah nilai ternormalisasi terbobot gitu ya, yang optimal pada semua kriterianya. Ini tingkat paling opsional nih dari alternatif yang dibandingkan tersebut. Nah, metode ARAS ini melakukan serangkaian dengan membandingkan nilai setiap kriteria pada masing-masing alternatif dengan melihat bobot masing-masing untuk memperoleh alternatif yang ideal. Gitu. Jadi ARAS ini agak ribet ya jelasinnya. ARAS ini kalau yang saya ketahui metode untuk menentukan hasil proses seleksi. Contoh kita ambil studi kasusnya dulu langsung. Tes anak ABCDE 5 orang. Nilainya berbeda-beda tapi dengan tingkat kriteria yang sama. Gitu. Ada wawancara, akademik, kemudian ada administratif dengan nilai yang sudah di-report sebelumnya. Dijumlahkan akumulasi, kemudian lakukan perbandingan dari semua peserta yang ada, kemudian dilakukan perankingan atau peringkatan. Ranking ini kalau sederhananya jumlahkan, cari yang urutkan dari yang terbesar ke yang kecil. Bahkan itu udah ketemu langsung. Nah, tidak di situ. Kalau seperti itu tingkat akurasinya itu masih bisa salah. Bisa saja hanya beda poin 0, sekian itu masih bisa tergolong penentuan keputusannya sulit. Atau nilainya yang sama juga seperti itu. Jadi banyak cabang-cabang aritmatikanya. Makanya timbul ARAS atau Dative Ratio Assessment. Nah, ini pembentukannya
Langkah-langkahnya ada banyak. Ada sekitar 5 langkah lah, 5 langkah. Kayak contoh misalkan matriks keputusan. Kemudian dari matriks keputusan bisa kita buat lagi ke matriks ternormalisasi. Dari ternormalisasi kita masuk lagi ke ternormalisasi bobot. Yang keempat ada penentuan nilai dan fungsi optimasinya atau optimumnya. Baru bisa masuk ke peringkat utilitas atau produk kuantitasnya gitu ya. Nah, ini bertahap leveling gitu ya. Jadi agak sedikit tricky untuk dilakukan dengan metode sederhana ya, dengan metode biasa gitu. Nah, nanti lebih lanjutnya mungkin saya akan tambahkan di proposal versi printoutnya atau versi cetaknya. Nah, kita masuk ke 3 metodologi penelitiannya. Ini metodenya saya pakai dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama observasi, dokumentasi, wawancara, dan perpustakaan. Nah, observasi saya juga sebetulnya memang salah satu personal di pekerja ya di sekolah tersebut, untuk bisa secara langsung melihat ini masalahnya ada di mana gitu ya. Ini saya mengamati dari awal masuk sampai dengan saat ini gitu. Oh, ternyata masalahnya, karena saya juga bidangnya adalah data juga. Saya di bidang data analis, termasuk perdapodikan. Kalau di kampus itu namanya pangkalan data, kalau di sekolah itu namanya dapodik, data pokok pendidik. Namun di saya bagiannya bukan hanya input, synchronize, dan outputnya saya, tapi input, synchronize, feedback, dan proses pengolahan. Jadi data yang saya input itu saya olah dulu, baru saya input, karena ini adalah sekolah yang berbeda dengan sekolah yang lain. Nah, setelah saya amati bahwasanya ternyata di lokasi ini masih terdapat kekurangannya, yaitu penerimaannya. Kadang gerbang data kita yang berkualitas itu ada di penerimaan sebetulnya, meskipun terlepas daripada ada revisi dan sebagainya di tengah perjalanan mereka. Nah, yang kedua dokumentasi. Nah, dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Nah, sebetulnya saya juga pegang data langsung, jadi agak lebih mudah nih untuk saya untuk mencoba cari data yang mungkin bisa dimanfaatkan, ataupun celah-celah data yang mungkin bisa kita jadikan satu fokus utama gitu. Nah, yang ketiga wawancara. Ini terhadap bagian-bagian yang menangani proses penerimaan dari mulai kepalanya sampai dengan petugas-petugasnya. Ini sebetulnya saya juga agak mudah nih untuk mencari informasi. Lalu kepustakaan atau sumber-sumber yang saya miliki, dari mulai media buku, visual, internet, digital digital source dan sebagainya, untuk mendukung terjadinya ataupun terpenuhinya, terselesaikannya sistem. Ya, objek penelitiannya ada di UNIS Jakarta. Ini salah satu sekolah internasional yang terletak di Jalan Haji Jian nomor 6 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini mungkin nanti bisa kita kerjasama dengan sekolah ini untuk mengembangkan teknologi yang ada di Universitas Cyber Asia. Nah, terakhir ada analis sistem berjalannya. Analis ini saya dapatkan dengan hasil penelitian tadi. Yang pertama ada kinerja atau key performance-nya, lalu ada informasi, ekonomi, kendali, efisiensi, dan pelayanan. Bisnis tadi saya jabarkan. Nah, ini saya jelaskan secara singkat saja ya, karena waktunya juga sudah terlalu lama. Ini sistem lamanya dalam performance itu masih lambat, masih terpisah. Lalu solusinya kita buat lebih terintegrasi, lebih cepat, dan gak sering-sering komunikasi dengan admin sekolah. Jadi bukannya kita di admin sekolah itu tidak ingin berkomunikasi secara sering, namun alangkah baiknya disampaikan sekali, 2 kali, dan 3 kali itu langsung terpahami oleh
si user atau calon seperti itu. Jadi nggak usah banyak apa ya, banyak pertanyaan yang masuk gitu. Kenapa? Karena satu tingkat keberhasilan sistem itu gampang dipahami oleh penggunanya. Nah, itu filosofi ya sebetulnya dari seorang pengembang sistem informasi. Nah, yang kedua ada informasinya. Ini ketika informasi itu jelas ya disampaikan, maka pengguna pun tidak akan bertanya-tanya lagi. Karena kalau di yang sekarang ini masih suka sudah menggunakan website, media sosial dan sebagainya, tapi masih suka apa iya, pertanyaan-pertanyaannya masih dalam tanda kutip belum paham gitu. Nah, dari perancangan sistem ini diharapkan dapat lebih cepat dan lebih lengkap dan lebih mendetail informasi. Dari segi ekonomis sebetulnya sama penggunaannya, namun lebih kepada waktu ya. Kalau dari biaya kita juga sudah menggunakan server sendiri, itu lebih terakomodir kebutuhannya. Mungkin hanya ke waktunya saja, jadi boros waktunya kita, borosan dalam proses penerimaannya masih terus tanya jawab, kemudian ya memang itu suatu pelayanan sebetulnya, namun tidak, intensitasnya jangan terlalu sering gitu. Ya, jangan terlalu sering. Kenapa? Karena nanti awal kesananya pun malah jadi bosan si usernya, bertanya lagi harus tanya terus ini ya susah. Nah, yang keempat, kendali atau kontrol. Nah, ini kendalinya biasanya kita pakai WhatsApp dan email. Nah, sedang kadang kan orang-orang atau masyarakat itu biasanya tidak nggak aware ya kalau ada informasi di WA atau apalagi email, jarang buka banget email gitu, baik orang yang high tech maupun low tech gitu. Nah, makanya dengan aplikasi ini ya udah mereka hanya di situ aja, mainnya di platform itu aja, informasi-informasi pengumumannya ada di situ. Lalu efisiensi sudah pasti. Kalau biasanya kita apa ya, dari mulai pendaftaran sampai pelaporan itu juga masih pakai sheets, pelaporannya masih kita olah di spreadsheet, Excel dan sebagainya. Waktu banyak untuk atasan untuk menanyakan, oh, tolong disiapkan analis datanya ini. Nah, kita tinggal download saja langsung bisa keluar laporan yang bisa diproses dulu. Nah, terakhir ada pelayanan servis sudah pasti. Dari ke 5 komponen masalah tadi, ketika sudah diterapkan solusinya, maka pelayanannya pun akan menjadi lebih baik. Ini roadmap jadwal penyusunan saya. Rencana sih di bulan September tahun ini saya akan mencoba untuk mengajukan judulnya, sambil saya mengajukan juga penelitiannya. Jadi kalau penelitian sih saya sudah ajukan dan alhamdulillah pihak dari Mentari juga sudah welcome untuk melakukan penelitian itu dengan persyaratan yang mungkin bisa diimplementasikan langsung, nanti juga jadi fokus utama saya. Jadi bulan September hingga November ini roadmap saya, semoga bisa terpenuhi, bisa jadi lebih tepat waktu untuk hasilnya nanti. Baik, mungkin itu saja penyampaian yang cukup panjang dari hampir 38 menit, 40 menit ya, proses dari mulai rancangan sampai dengan mulai outputnya. Ini mungkin gambaran visual tadi saya aja, tapi untuk gambaran proses betul flowchart seperti apa saya juga belum susun. Kenapa? Karena masih mungkin waktunya juga masih panjang dan saya juga menyusun lagi perkembangan-perkembangan yang ada di lokasi seperti apa, seperti itu. Mungkin itu saya cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan masing-masing, kurang berkenan. Terlebih lagi laporan-laporan ini masih banyak kekurangannya. Mohon bimbingan dan koreksi dari Bapak Ibu yang menilai apa saja yang kurang. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unsia.